Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian semua selalu sehat, ceria, dan penuh semangat. Kembali lagi dengan Bu Dinda dalam pembahasan tema 3 subtema 4 pembelajaran kelima. Nah, kita masih dalam subtema 4 ya, tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Oke, Ibu lanjutkan ya. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, Ibu tanya dulu, apa kalian sudah siap? Bukunya sudah dipersiapkan? Alat tulisnya juga? Oke, kalau sudah lengkap semuanya, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Berdoa dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Are you ready guys? Oke. Nah, pada pembelajaran keempat ini, Ibu akan membacakan satu teks bacaan dengan judul Berkunjung ke Rumah Kakek. Didengarkan ya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gepokan batu atau kasti. Nah, anak-anak, setelah Ibu membacakan kalian tentang teks berkunjung ke rumah kakek, nah kita buka pada halaman 142. Di 142 itu terdapat 3 gambar yang berbeda-beda. Nah, tugas kalian adalah buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Yuk, kita lihat gambar satu persatu ya. Oke, ini adalah gambar yang pertama. Sudah tayangkan di layar HP kalian? Nah, kalau sudah bisa kalian lihat, sekarang tugas kalian adalah buat cerita secara sederhana berdasarkan gambar berikut. Oke anak-anak, ini adalah versi dari Bu Dinda. Nah, setelah Bu Dinda lihat gambar tersebut, begini Ibu bacakan cerita sederhananya. Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Setelah mereka sampai di depan rumah, disambut oleh kakek dan nenek. Siti berlari untuk memeluk kakek dan nenek. Nah, Ibu jelaskan lagi ya, ini adalah cerita versi Bu Dinda berdasarkan gambar tersebut. Bagaimana ya dengan versi kalian? Oke, silakan kalian tulis. Kita lanjut lagi pada gambar yang kedua. Nah, kira-kira cerita apa ya yang ingin kalian tulis? Kalau versi Bu Dinda, begini ceritanya. Siti dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain di belakang rumah kakek dan nenek Siti. Nah, bagaimana ya kalau versi kalian? Ibu lanjut lagi pada gambar yang ketiga. Kira-kira cerita apa ya ini? Oke, kalau dalam versi Bu Dinda ceritanya seperti ini. Siti dan keluarganya masuk ke dalam rumah dan mereka berbicara tentang kehidupan mereka. Cerita tentang hal-hal yang seru dan lucu. Hidangan sudah disiapkan oleh kakek dan nenek Siti. Siti terlihat sangat senang bertemu dengan kakek dan neneknya. Nah, kalau ini versi cerita Bu Dinda. Nah, Ibu ingin
kalian ceritakan sendiri-sendiri ya dengan versi kalian. Nah, oke. Kita lanjut lagi pada halaman 143. Nah, di situ ada mengenal anggota keluarga Siti. Yuk kita baca bersama-sama. Ada Siti, ada Zara, ada paman, ayah dan ibu, serta kakek dan nenek. Di bawahnya ada teks. Yuk kita baca. Zahra adalah anak dari Pak D, kakak dari ayah. Zara masih bersekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman dengan sebutan Pak Le. Paman baru lulus dari SMA. Nah, mengenal anggota keluarga Siti ini akan berhubungan dengan mengenal perbedaan usia. Kalian siap mendengarkannya? Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang mengenal perbedaan usia. Nah, usia ini dapat dikategorikan dalam 3. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, dan ada yang dewasa. Nah, untuk kategori anak-anak, usianya itu dari bayi, dari usia 0 sampai usia 12 tahun. Nah, kalau anak-anak kelas 2 ini usianya berapa ya? Dan masuk dalam kategori apa ya? Anak-anak kah? Remaja kah? Atau dewasa ya? Oke, kita lanjut pada kategori remaja. Nah, kategori remaja ini mereka yang masuk dalam usia 13 tahun sampai 17 tahun. Nah, oke, kategori yang ketiga adalah kategori dewasa. Kategori dewasa ini mereka yang memasuki usia 18 tahun ke atas. Nah, anak-anak, setelah kalian mengenal perbedaan usia, sekarang kalian buka di halaman 145. Kalau di layar ini ada di sampingnya. Nah, di situ ada anak usia 6 tahun, ada anak usia 62 tahun, 13 tahun, 20 tahun, dan 35 tahun. Dan ada di sampingnya juga ada titik remaja, anak-anak, dan dewasa. Bagaimana ini mengerjakannya, Bu Dinda? Ya, oke. Kalian mengerjakannya dengan cara memasangkan usia dan kelompok sesuainya. Jadi, di usia 6 tahun termasuk dalam kelompok apa ya? 62 tahun masuk dalam kelompok apa ya? Nah, begitu tugas kalian. Sekarang kita bahas bersama-sama yuk. Nah, yang pertama itu masuk di kategori remaja. Kategori remaja tadi masuk dalam usia berapa sampai berapa ya anak-anak? Ya, kategori remaja masuk dalam usia 13 tahun sampai 17 tahun. Di mana ya letak anak dengan usia 13 tahun? Oke, anak yang masuk dalam kategori remaja yaitu dalam usia 13 tahun. Yuk, diberi tanda panah dengan sesuai usianya ya, seperti yang Ibu contohkan. Oke, kita lanjut lagi. Kategori anak-anak yang Ibu lingkari dengan warna ungu. Nah, kategori anak-anak ini sayang, mereka yang masuk dalam usia berapa sampai berapa ya? Iya, betul, usia 0 sampai 12 tahun. Di mana ya anak-anak yang masuk dalam kategori anak-anak ini? Ya, jawabannya yang atas, anak-anak yang usianya 6 tahun, yang Ibu beri tanda panah ungu. Kalian jangan lupa untuk memasangkan ya, dengan sesuai perintah dari Bu Dinda. Oke, sekarang yang dewasa atau kategori dewasa. Nah,
Usia berapa ya yang termasuk dalam kategori dewasa? Ya, kategori dewasa mereka yang masuk dalam usia 18 tahun ke atas. Nah, di mana ya di sini ada usia 18 tahun ke atas? Ya, ada 3, yaitu ada 20 tahun, ada 35 tahun, dan 62 tahun. Oke anak-anak, sudah diberi tanda panah ya. Sekarang tugas kalian yang terakhir yaitu pada halaman 144. Coba kalian tuliskan anggota keluarga kalian yang ada di rumah, seperti ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek. Nah, setelah itu, setelah kalian tulis namanya, kalian tulis usianya. Misalkan ayah kalian berusia 35 tahun. Nah, jangan lupa disesuaikan juga kategorinya, masuk dalam kategori anak-anak, remaja, atau dewasa. Nah, setelah kalian tulis semuanya, jangan lupa untuk mengirimkan tugas kalian pada platform yang sudah ditentukan oleh Bu Dinda ya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Dinda. Jangan lupa untuk belajar terus ya. Oke, dan selalu ingat pesan ibu. Kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.